Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, kaya akan sumber daya alam, dan hayatinya. Di Indonesia pula, banyak keragaman budaya yang ada di sini. Namun, dengan banyaknya budaya dan segala macamnya, bagaimanakah cara kita untuk membangun identitas dan juga politik identitas yang ada di Indonesia? Dengan video ini, kami akan menjelaskannya. Berbicara tentang politik identitas, banyak digunakan oleh para politikus yang ada di Indonesia, khususnya setelah masa reformasi. Selanjutnya, politik identitas juga sempat digunakan kembali pada Pilkada DKI 2018 kemarin. Sayangnya, menurut saya, politik identitas yang digunakan saat itu kurang baik karena memecah belah dua kubu, menjadi Indonesia menjadi dua kubu yang pro Ahok dan pro Anies, dan menyangkut agama. Menurut saya itu tidak elok. Menurut saya politik identitas sah-sah saja digunakan di kancah perpolitikan di negara demokrasi, namun harus dengan koridor-koridor yang baik dan tidak ada niatan untuk memecah belah suatu bangsa. Terima kasih. Bisa dengan berbagai cara, namun kita juga harus mengetahui terlebih dahulu identitas dan politik identitas itu seperti apa. Kalau menurut saya, identitas itu biasanya sering dianggap sebagai ekspresi sistem kepercayaan individu dan afiliasi sosial gitu kan. Terus juga ada berbagai macam faktor untuk membangun identitas itu sendiri, termasuk seperti ras, kebangsaan, terus juga ada gender, agama, dan kita juga tidak lupa untuk menjamin tempat hidup seseorang. Sedangkan politik identitas itu biasanya selalu dikaitkan dengan suatu bentuk kelompok gitu, dan menjelaskan cara-cara di mana kita bisa menjadi anggota kelompok tersebut dan juga bisa mengungkapkan pendapat serta sikap politik tertentu. Selain itu, biasanya politik identitas ini banyak dikritik karena sering melibatkan asumsi bahwa seluruh kelompok itu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Jadi menurut saya kalau misalnya politik identitas ini digunakan secara berlebihan dan identitas ini bisa dimanipulasi untuk target-target politik tertentu dan membenturkan dengan identitas beberapa pihak, itu nantinya itu akan menimbulkan suatu polarisasi di tengah masyarakat. Identitas ada pada setiap manusia, begitu pula politik yang mengalir dalam kehidupan bermasyarakat. Maka ada yang dinamakan dengan politik identitas, dan penting untuk mengetahuinya karena berhubungan dengan situasi politik beberapa tahun terakhir. Politik identitas pada dasarnya adalah situasi dan cara berpolitik yang mempersatukan kelompok, karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan. Contohnya, suku, ras, agama, dan gender. Pada dasarnya, identitas bukan hanya soal sosiologis, tetapi juga bisa masuk ke ranah politik. Dalam teorinya, politik identitas dapat berpengaruh baik dan buruk, ibarat pedang bermata dua dalam republik yang berbineka ini. Sebagai contoh, pembentukan partai berbasis agama yang menjunjung kepentingan agama serta berjalan searah dengan Pancasila dapat dikatakan sebagai bentuk demokrasi yang bagus di era reformasi. Serta kepala daerah yang dipilih di daerah tertentu akan mudah memenangkan kontestasi demokrasi jika seetnis dengan para pemiliknya. Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang seakan terwujud dengan lahirnya gerakan-gerakan yang didasari oleh suku, agama, gender, dan sebagainya. Dan berbicara mengenai politik identitas, menurut saya politik identitas adalah suatu keadaan di masyarakat di mana dalam masyarakat ini dalam menghadapi kehidupan berpolitik mereka mempunyai satu sama lain kepentingan, dan kepentingan ini tuh didasari atas persamaan identitas atau persamaan latar belakang di antara mereka. Persamaan ini contohnya seperti persamaan agama, persamaan gender, persamaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negara yang multikultural dan banyak sekali perbedaan,
tentunya penting untuk menerapkan toleransi ataupun yang rasa antara di kehidupan masyarakat gitu. Toleransi ini penting untuk saling menghargai antara satu identitas dan identitas lain dengan multikulturalannya Indonesia. Menurut saya, identitas tentunya tidak akan terlepas dari diri seseorang. Hal ini dikarenakan identitas merupakan jati diri yang melekat dan menjadi ciri khas seorang individu atau sebuah kelompok masyarakat. Hari ini, membangun identitas menjadi satu persoalan yang amat penting bagi Indonesia, sebab tidak sedikit jumlahnya masyarakat membentuk sebuah kelompok. Misalnya saja, kelompok etnis, suku, bahkan agama. Kelompok-kelompok ini kemudian membentuk sebuah gambaran yang disebut mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas akan selalu mendominasi kehidupan bermasyarakat, sedangkan kelompok minoritas akan menjadi terbelakang dengan sendirinya, baik disebabkan oleh keinginan untuk mengucilkan diri atau terbentuk karena adanya pandangan sebelah mata dari masyarakat. Politik identitas Indonesia sejak dulu tidak terlepas dari beragamnya suku dan agama. Salah satu yang menonjol dan menjadi identitas tersendiri misalnya adalah kelompok masyarakat yang kemudian mendominasi suatu daerah, atau golongan agama tertentu yang jumlahnya sedikit dan menjadi minoritas di suatu daerah. Tak hanya itu, masyarakat adat di satu daerah terpencil pun memilih untuk mengasingkan diri mereka dari segala macam kemajuan teknologi demi menjaga identitas asli mereka agar tidak hilang dimakan waktu. Begitulah kiranya bagaimana suatu identitas terbentuk dan bagaimana politik identitas di Indonesia. Terima kasih. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku, keyakinan, dan budaya yang berbeda-beda dari setiap daerah ataupun tempatnya. Banyak perbedaan itu yang membuat suatu identitas yang berbeda-beda dari setiap masyarakat di dalamnya. Setiap masyarakat membentuk budaya sesuai dengan latar belakang yang mereka bawa. Hal tersebut menjadi suatu yang wajar terjadi di Indonesia yang memiliki banyak budaya dan tradisi di dalamnya. Oleh sebab itu munculnya suatu kelompok yang melandaskan identitas yang dibawanya. Kelompok yang berasal dari identitas sangat mempengaruhi situasi perpolitikan saat ini. Dapat kita lihat saat ini bahwa jalannya perpolitikan di negara ini lebih kuat berdasarkan politik identitas baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat sendiri. Indonesia, jika kita ketahui pada dahulu kala, pada tahun 1928, para pemuda Indonesia telah bersumpah dan juga berkomitmen untuk membentuk suatu kesatuan, yaitu berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu. Dari situ bisa kita lihat capaian anak muda pada tahun itu begitu berkobar untuk menyatakan bahwa mereka Indonesia itu satu. Dan oleh karena itu saat ini kita ditugaskan untuk merawat dan juga menjaga budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai banyak budaya, bahasa, ataupun suku. Di sini tugas kita yaitu untuk menjaga dan juga jangan sampai hilang itu. Sudah cukup jelas kan apa yang dibahas di dalam video? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.